Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya Azwar Buton. Hari ini kita lanjutkan lagi video yang sebelumnya. Yang kemarin adalah bagian keempat dan sekarang ini adalah bagian kelima. Oke, untuk di bagian kelima ini saya akan membawakan tutorial mengenai penggunaan aset gambar. Kemudian cara menampilkan gambar menggunakan image view, wave view. Oke. Kurang lebih 3 materi ini yang akan saya bawakan. Oke, yang pertama teman-teman buka dulu Android Studio, kemudian buat project baru. Kemudian pilih empty activity. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Kemudian buat teman-teman yang ingin juga mengupgrade laptop atau mengupgrade komputernya biar lebih cepat seperti saya ini, tidak ada lalot atau lambat loading. Saya sarankan teman-teman untuk melakukan upgrade SSD, mengganti hard disk teman-teman menjadi SSD. Dan kalau juga ada budget lebih, ganti juga untuk RAM-nya, untuk memorinya. Kalau teman-teman ingin berminat mengganti atau mengupgrade, saya punya toko di Tokopedia namanya Azwar Halimu. Nanti teman-teman silakan cari saya di Tokopedia. Saya jual RAM, SSD saya paketkan dengan KD-nya, jadi lebih murah dan lebih hemat ongkos kirimnya. Oke. Sorry, kemudian kita lanjut ke Android Studio tadi. Di sini sudah ada default template-nya menggunakan constraint layout. Kita ke split code dulu. Yang pertama untuk pengenalan Android Studio untuk gambar, untuk aset ini. Jadi untuk aset ini untuk foldernya berada di resource, kemudian drawable. Oke. Untuk aset tipe yang diizinkan untuk mengeksekusi gambar yang pertama adalah JPG, PNG ataupun XML. Jadi itu 3 gambar yang bisa dieksekusi. Oke. Pertama kita sorry saya buka sedikit. Oke. Pertama kita coba mengakses gambar. Caranya yaitu di sini ada folder resource, kemudian drawable. Jadi nanti gambar teman-teman akan diletakkan di sini dengan syarat tidak boleh menggunakan spasi atau huruf besar ya. Contohnya saya akan tampilkan gambar yang ini, saya copy ya, dan saya paste ke sini. Di sini nanti kalau ada 2 pilihan drawable-nya, ada drawable saja dan drawable versi yang 24. Teman-teman pilih saja yang ini, drawable. Oke, kemudian kita oke, kemudian namanya diganti, jangan gunakan huruf besar ataupun spasi ataupun garis tengah. Jadi kita ganti namanya misal kayak gini, gambar 1 boleh. Kemudian oke, jadi tidak boleh kayak gini. Oke, nanti akan error. Sama kayak gini lagi, tidak boleh juga. Dia harus seperti ini. Harus teks dan angka boleh. Oke. Kemudian saya akan tampilkan menggunakan image view. Untuk rootnya saya gunakan constraint layout. Kemudian saya akan tampilkan untuk menampilkan image view kita butuh widget namanya image view ini. Oke. Dengan ukuran width match parent boleh, dan wrap content nanti wrap contentnya akan menyesuaikan. Kemudian kita untuk menampilkan gambar gunakan atribut src. Oke. Kemudian namanya gambarnya gambar. Ini sudah ada drawable di folder. Dan sekarang sudah terakses. Nanti ada pertanyaan kenapa gambarnya ada di tengah, kan bukan di atas ini. Ini gambarnya dia full, dia menguasai opsinya menguasai semua layar. Jadi caranya untuk kita sematkan, mepetkan, kita tambahkan crop to padding true. Oke. Kemudian adjust view bond true. Oke, maka dia akan kembali rapat. Oke. Kemudian kita gunakan constraint, kita butuh objek untuk mengaitkannya. Yang pertama kita kaitkan dulu di atas ini. Gini.
ini ada batas atas, kita kaitkan ini, kaitkan ke atas. Oke, sudah terkait, lihat ini kayak gini ya. Oke, sudah terkait. Sekarang kita naikkan ke atas ke sini. Ini kita hilangkan jadi 0. Oke. Kemudian untuk kiri kanannya tidak perlu kita kaitkan karena dia sifatnya match parent full. Jadi kita coba running sekarang. Saya kerjakan dulu handphone saya. Oke, saya coba jalankan untuk Imagev View. Jadi teman-teman hanya butuh mengkopikan gambar ke dalam folder drawable. Oke, sambil menunggu proses buildingnya selesai, saya tampilkan dulu menggunakan visor. Saya view. Oke, sudah ada di sini, sudah tampil gambarnya full ya. Oke, sekarang ada pertanyaan. Oh sorry, sekarang kita tampilkan lagi ikonnya. Ini kan tadi gambar. Sekarang bagaimana cara kita mengambil icon? Android Studio sudah menyiapkan default icon untuk material default material icon. Jadi caranya untuk mengambilnya tinggal kita klik kanan di drawable, kemudian new, kemudian vector asset. Oke, kemudian ini clip art, kemudian kita cari. Teman-teman tinggal pilih saja icon apa yang ingin teman-teman gunakan. Misal saya ingin gunakan kamera, saya oke. Kemudian saya ganti jadi kamera. Oke, untuk warnanya teman-teman bisa ganti, sesuaikan saja. Dan saya ganti namanya kamera. Next, kemudian finish. Maka akan ada satu tipe icon ini dengan format XML yang kamera ya. Ini. Sekarang saya coba tampilkan. Saya gunakan button, oke. Dengan wrap content dan wrap content, oke. Kemudian saya untuk teksnya saya tambahkan foto, oke, kayak gini. Kemudian biar teksnya ini jadi tidak semua huruf kapital, kita tambahkan all caps, ini teks all caps jadi true, jadi false, oke. Kemudian tadi saya ingin menambahkan icon kamera di setelah kata foto ini. Jadi caranya yaitu drawable left ya. Bisa left, bisa right. Kalau right dia menambah di bagian kanan, kalau left menambah bagian kiri. Oke, saya tambahkan right. Kemudian kamera ini, maka dia ikonnya akan bertambah di bagian kanan. Oke. Sekarang kita susun, kita bawa ke sini. Dan kita kaitkan ke Imagev View. Oke, kayak gini. Oke, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita running. Oke, dia ini lari ke kiri karena kita tidak kaitkan di kiri kanan. Ini kan tipenya wrap content. Jadi kalau wrap content harus kita kaitkan ke kiri dan ke kanan. Ini ke kanan dan ke kiri, biar layoutnya tidak lari atau tidak melenceng. Oke. Jadi walaupun teman-teman mengatur sini, kalau teman-teman tidak kaitkan, nanti hasilnya tidak akan seperti pada desain. Oke. Ini sudah ada. Sama ya kayak desainnya. Kita coba tampilkan sama, hanya ini nanti dihilangkan. Oke. Sekarang saya ingin mencoba untuk menghilangkan toolbar defaultnya ini yang bagian 5. Ini walaupun kita tidak gunakan toolbar, dia akan muncul. Caranya yaitu di ini ada folder value di resource kayak gini. Resource, kemudian value, kemudian style. Oke. Kemudian tinggal kita ganti jadi no action bar, maka nanti toolbarnya akan hilang.
Kalau teman-teman juga ingin menambahkan warna di sini, bisa di sini. Misal saya ingin tambahkan warna merah. Oke. Saya ganti jadi warna merah. Dan tinggal kita kopikan bilangan warna merah kayak gini. Saya ambil pick color. Oke, kayak gini nanti hasilnya warna merah. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini ya, sudah ke tengah. Terus saya ingin gantikan warna batennya ini jadi warna merah yang kita sudah buat di color tadi di sini. Caranya tinggal kita tambahkan ada dua untuk background. Oke. Kalau kita gunakan background, maka dia akan menutupi semua area termasuk margin si button ya. Contohnya ini kayak ini merah. Oke, dia full ya, tanpa padding. Tapi kalau teman-teman ingin menyesuaikan sesuai dengan warna yang ini dalam ini kotak, tinggal teman-teman tambahkan background tint. Oke, sama tadi warna merah, ini sudah ada warna merah yang kita buat. Oke, sama ya. Kalau teman-teman ingin mengganti batinnya jadi warna putih, tinggal tambahkan saja color warnanya putih. Misal saya tambahkan di sini ya warna putih, saya copy saja dan saya tambahkan warna putih. Kalau untuk putih kodenya yaitu FFF 6 kali. Oke, saya tambahkan putih. Sudah ada ini. Oke. Kemudian jika teman-teman ingin merubah warnanya juga si icon ini menjadi warna putih, tinggal tambahkan drawable tint sama tadi warna putih. Oke. Saya coba jalankan lagi. Oke, ini sudah ada. Sekarang kita kembali ke drawable tadi, ke icon. Oke. Ini. Jadi ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya icon yang saya butuh tidak ada di paket ini. Oke. Atau saya ingin buat icon sendiri, misal ya. Teman-teman tinggal misal teman-teman sudah siapkan iconnya, saya coba di sini ya. Saya download saja icon gratis, saya gunakan flat icon, situs flat icon karena dia gratis. Saya tambahkan yang misal icon apa ya, home misal. Saya ingin icon home yang seperti ini, yang kayak gini. Oke. Yang ini ada wifi nya, atau boleh ini yang mana-mana saja, ini saja gedung-gedung ya. Oke. Kemudian saya ganti formatnya jadi SVG. Kalau teman-teman mau ganti jadi PNG boleh, tapi kalau saya lebih bagus menggunakan SVG biar ukuran lebih kecil. Oke. Saya download. Oke, sudah ada ini apartemen. Saya ke foldernya, ada di download tadi di desktop. Di download. Ini ya udah. Ada di folder download, kemudian kita import. Oke, caranya itu ini tadi, kita klik kanan, kemudian new, kemudian vector asset, kemudian ini local file, gunakan SVG. Kemudian kita cari, saya tadi simpannya di desktop, di download, namanya apartemen SVG. Oke. Kemudian ukurannya kadang kita hanya gunakan icon, kita ganti jadi 24 biar tidak terlalu besar ikonnya. Kemudian namanya diingat, kemudian next dan finish. Oke. Kemudian saya ingin tambahkan lagi button di bawah misal, atau saya clear dulu ini ya, clear constraint-nya ini saya hapus, saya tambahkan button. Oke. Button sama tadi wrap content dan no wrap content, kemudian teksnya yaitu apa ya, cari rumah misal. Kemudian colornya dia backgroundnya ini saja. Kemudian drawable left ya, apartemen tadi ini sudah ada. Oke, yang kita baru import. Ini sudah ada di sini. Oke. Saya akan susun buttonnya kayak gini misal. Caranya itu yang pertama kita kaitkan dulu, bisa ini atau bisa ini, yang mana-mana saja. Saya kaitkan ini saja ya di atas. Oke, ini ada titiknya. Oke, ulang ya.
Hmm. Oke, di bagian bottom ini saya kaitkan ke sini. Kemudian ini tadi kiri kanan saya kaitkan ke kiri, dan ini saya kaitkan ke sini biar tidak lari batennya. Oke. Kemudian yang ini saya kaitkan ke sini. Oke. Jadi biarpun teman-teman geser ke mana saja, dia akan tetap stabil hasilnya. Oke. Kemudian kalau teman-teman mau kaitkan ke atas juga boleh, tapi karena sudah ada kaitannya tadi yang ini, tidak perlu kita kaitkan. Tapi kalau teman-teman mau kaitkan, silakan kayak gini misal. Oke, saya coba. Oke ya, kayak gini misal. Tinggal teman-teman atur, kita bawa ke kiri, kita atur sesuai dengan ada ukurannya. Oke, kurang lebih seperti gini. Saya coba jalankan lagi. Oke, sudah ada di sini hasilnya. Ada 2 button yang jadi walaupun teman-teman berbawa layar, nanti dia akan menyesuaikan. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana sih caranya kita buat gambar tapi dengan ukuran yang kecil. Jadi ada perbedaan kalau kita ingin menyematkan gambar atau kita ingin gunakan vektor. Semakin besar kalau kita gunakan PNG, semakin besar resolusi dari si vektor itu, maka ukurannya akan juga semakin besar juga ya. Jadi solusinya itu kita gunakan saja SVG. Misal saya ingin buat vektor di sini, saya gunakan saja aplikasi edit vektor ini, namanya Graphic Designer, dan teman-teman tinggal download saja. Tersedia untuk Linux, Windows, dan Mac. Oke, kita buat vektor sendiri ya. Kemudian saya tambahkan, ini saya pilih device-nya, saya gunakan saja handphone ini biar ukuran. Kemudian saya ingin buat ini, kalau teman-teman ingin buat UI ya, buatnya di sini lebih bagus karena gratis juga. Saya ingin mengambil Sapes kayak gini. Kemudian Sapesnya saya boleh ganti warna jadi warna orange. Kemudian saya ingin sedikit bersedikit variasi, saya convert dulu jadi pad. Oke, kemudian saya kasih buat seperti gelombang kayak gini. Oke, kurang lebih seperti gini. Nanti kemudian ini ada background putih, kita hilangkan supaya dia tidak tanpa background. Kita klik saja yang kosong sini. Ini background, kita klik kosong. Oke. Kemudian saya akan potong si background ini biar kita bisa convert ke XML. Oke, caranya saya slice, ini ada slice. Nah, teman-teman pelajari saya caranya, ini sangat mudah, lebih mudah daripada menggunakan Figma ataupun yang lainnya. Kalau saya lebih nyaman menggunakan si Graphit. Oke, sudah ada, tinggal kita slash. Kemudian ini hasil slashnya ini saya delete dulu yang ada kelebihannya. Ini Ctrl Z, yang harusnya saya slash adalah ini, saya hapus. Oke, ini. Kemudian saya ada tekan add export, kemudian formatnya saya ganti SVG dengan ukuran 300 dpi. Oke. Kemudian saya ini ekspor. Saya ekspor saya ke desktop atau ke home. Namanya itu adalah background. Oke. Saya tambahkan dulu formatnya SVG. Oke. Sudah ada di home ini yang kita buat tadi. Kayaknya saya salah ekspor tadi. Saya ekspor ulang ya, ekspor. Lokasinya saya salah, saya simpan di desktop saja. Kemudian saya beri nama background SVG. Oke, saya save ya. Background SVG. Formatnya SVG dia. Ini di desktop, background ya, ulangnya background SVG. Oke, jangan lupa formatnya. Sebenarnya saya lagi ukurannya saya lupa.
Harusnya 300 dp biar besar. Background SFG ini ya, ini saya oke, save, kemudian replace, dan hasilnya saya refresh dulu. Sepertinya dia ada permissionnya, saya hapus dulu ini. Saya ulang, ekspor desktop atau namanya BG SFG. Oke, sudah ada ya ini. Oh sorry, saya tidak, ini tadi saya harus slice ini, yang slice-nya saya ekspor. Saya ulang ya, maaf ya, saya ekspor ulang, kemudian ini saya replace saja, dan oke. Hasilnya adalah set. Oke, sudah ada ini. Jadi walaupun teman-teman zoom, hasilnya tetap bagus dengan ukuran yang kecil ya. Contohnya ukurannya adalah tidak sampai 1 KB. Oke, kemudian saya ekspor lagi seperti tadi. Saya ingin bawa ke sini. Saya ekspor ini vektor. Sorry, saya import maksud saya. Tadi ada di desktop kalau saya tidak salah. Ini desktop BG ya. Dan next dan finish. Oke, kemudian saya akan tambahkan di sini. Saya gunakan linear layout, match parent, dan wrap content. Kemudian backgroundnya saya tambahkan yang tadi BG. Oke, ini sudah ada. Kemudian saya tarik ke sini dan saya letakkan paling bawah. Oke, jadi kalau untuk paling bawah tidak perlu lagi kita kaitkan di atas karena kita berpatokan paling bawah. Jadi bagaimanapun ukuran besarnya layar, tetap hasilnya akan paling bawah. Oke, kayak gini. Sekarang saya coba running. Ini saya hapus dulu margin bottomnya, ada 4, saya kasih 0. Saya coba running. Sudah ada, oke. Ini ya. Jadi walaupun gambarnya tetap resolusinya bagus, tapi gambar yang dihasilkan tetap kecil, artinya kita bisa melakukan menghemat space dari aplikasi Android Studio kita, aplikasi Androidnya kita. Kurang lebih seperti ini dulu yang saya jelaskan tadi, sudah semua. Oh sorry, dan yang terakhir itu adalah web view. Oke, saya akan buat web view-nya di sini. Coba kita buka lagi satu buah web view. Oke, jadi web view ini adalah sebuah widget yang digunakan untuk mengambil oh sorry, kita lewati saja, nanti kita masuk pada tutorial selanjutnya karena seperti sudah melenceng dari si tema kita hari ini. Jadi untuk web view kita masuk di tutorial selanjutnya. Oke, kurang lebih seperti ini dulu untuk tutorial hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar dan gunakanlah bahasa yang sopan. Kemudian jika teman-teman menyukai video ini, silakan tekan tombol like, dan jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, silakan bagikan ke sosial media teman-teman. Oke. Akhir kata, billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow Instagram saya @alexbutton. Follow Instagram official saya @alexbuttonofficial, @alexbutton_official. Kemudian follow juga Instagram pribadi saya @azwarbutton. Dan sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Bye bye.